fuqara ning ani oke iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. Ini kalau sebelum kita mengetahui terjemah harus mengetahui kedudukan kata per kata, yaitu disebut i'rab atau dilihat dari sudut nahwu. Namun karena kalau dilihat kata per kata itu akan membutuhkan waktu yang lama. Kita akan mendudukan i'rabnya mungkin beberapa kata saja. Wankihu fi'il amar. Wawunya itu wankihu fi'il amar majzumun di fi'il amar. Fi'il amar ada majzumun jazm atau dibuang. Karena ini wankihu maka dibuangnya itu adalah hadfun nun. Wawu jamak. Wankihu wawu antum. Wankihu al-ayama itu artinya orang-orang yang belum nikah. Minkum dari keluarga kamu. Wassolihina min ibadikum. Dan orang-orang soleh dari hamba-hambamu. Wa imaikum, kalau ini ibadikum ada hamba laki-laki, wa imaikum hamba perempuan. Iyakunu fuqara, kalau kamu pemuda-pemuda merasa miskin, yughnihumullah min fadli, Allah menjamin. Janganlah beralasan miskin saja tidak menikah. Allah akan memberikan kekayaan min fadlillah dari kekayaan Allah. Wallahu wasi'un alim. Wallahu, Allah itu maha kaya, maha luas pengetahuan, dan maha mengetahui kedudukan dan alasan-alasan Anda. Jadi pada prinsipnya ayat ini memerintahkan kita, para pemuda, harus diatur, dibina, diarahkan oleh orang tua untuk sedapat mungkin menikah untuk menghindari perzinahan atau hubungan seks bebas di lingkungan pemuda. Di sini wankihu minkum bisa anak, bisa saudara, bahkan kalau di sini termasuk hamba saya atau para pembantu atau anak saudara di lingkungan kamu. Karena dikitakan di Indonesia tidak ada imaikum dan ibadikum, maka bisa aja kepada pembantu kita, para pegawai, dan sebagainya. Kemudian siapapun orang, jangan ada alasan aku miskin. Karena pada prinsipnya kekayaan itu akan datang setelah berumah tangga. Adapun keadaan sekarang miskin satu kewajaran karena pemuda dimanapun miskin. Walaupun punya mobil, punya motor, itu kan milik orang tua. Jadi yang disebut kaya atau miskin itu ke orang tuanya. Jangan beralasan tidak bisa nikah karena masih miskin. Hampir jarang ditemukan pemuda sudah kaya. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughnihimullahu min fadli. Wal ladzina yabtaguna al-kitaba mimma malakat aymanukum faqatibuhum in alimtum fihim khair wa atuhum min malillah alladzi atakum wa la tukrihu fatayatikum alal bidha in aradna tahassuna
Litabtagu aradal hayati dunya wa may yukrihkunna fa innallaha min ba'di ikrahina ghafurur rahim. Makna mufradat wal yastaqif alaika an tahfad kirau maka, tetap di dalam kemuliaanmu, keterhormatanmu. Alladzi la yajiduna nikah, alladzi la yastati'una nikah bisababin miskin. Hatta yubdihumullah, sampai Allah memberikan kekayaan. Tapi jaminan Allah tadi, nikah dulu baru kaya, bukan kaya dulu baru nikah. Kalau memang pemikiran kaya dulu baru nikah, ini artinya Anda akan berusaha untuk kaya baru nikah. Tapi perintah Allah itu nikah dulu, kaya baru belakangan. Dari mana kekayaan itu? Ya dari kekayaan kan bisa dimacam-macam. Bisa dilihat dari harta, bisa dilihat dari ilmu, bisa dilihat dari tenaga. Itu min fadli, artinya yang kita miliki dari keutamaan yang diberikan Allah. Walladzina yabtagunal kitaba, bagi hamba sahaya yang ingin membebaskan dirinya, yabtaguna aroda alkitaba talabal hur mimma malakat aymanukum, dari hamba sahaya yang memiliki, fakatibuhum, maka bantulah untuk kebebasan mereka. In alimtum fihim khair, kalau kamu tahu di hamba saya itu ada khair. Khair itu potensi atau kekayaan. Kalau kau ketahui pasti dia memiliki potensi untuk membebaskan dirinya. Untuk diketahui ya, hamba sahaya itu macam-macam. Ada hamba sahaya dari membeli atau yang diperjualbelikan. Kemudian ada hamba sahaya dari hasil peperangan atau tawanan. Yang terhormat itu hamba sahaya dari akibat peperangan. Di mana banyak umat Islam memiliki hamba sahaya dari peperangan, mereka meminta pembebasan. Ada yang dibebaskan dengan uang, ada yang dibebaskan dengan cara mendidik, mengajar, ada yang membebaskan dengan menikah dan sebagainya. Jadi bantulah hamba saya itu, pada prinsipnya Islam sangat mengharapkan penghapusan hamba saya. Kalau toh ada, berusaha untuk dibebaskan, seperti dengan pembebasan kifarat, pembebasan ya sumpah yang salah, dan hukuman-hukuman biasanya ada, salah satunya harus membebaskan hamba saya. Wa atuhu min malillah, berilah mereka sebagiannya min malillah, jadi harta kamu yang diberikan Allah. Alladzi atakum, datang kepadamu. Wala tukrihu fatayatikum alal bigha, janganlah kamu memaksa hamba saya, fatayatikum dia amat. Tukrihu tajbiru, tajbir artinya memaksa. Fatayatikum al-imaikum alal bigha ja'alaha litusbiha zaniyah, untuk dijadikan pemuas nafsu atau para pelacur. Janganlah kamu memaksa para hamba saya perempuan untuk dijadikan pelacur. In arada tahassuna, kalau diketahui bahwa para perempuan itu ingin hidup
terhormat, tidak menjadi pelacur. Litabtagu aradal hayatid dunya. Mereka memaksa perempuan itu untuk jadi pelacur karena mencari keuntungan dunia. Wa ma yukrihuna fa innallaha bihi mimba di ikrahina ghafurur rahim. Bagi perempuan-perempuan yang dipaksa melacur dan ingin hidupnya terhormat, itu Allah akan memaafkan mereka, tapi tidak akan memaafkan pada tuan-tuannya yang memaksa untuk menjadi pelacur. Surat An-Nur ayat 34. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat wa masalam minal ladzina khalu min qablikum wa mau'idatan lil muttaqin. Walaqad, ini tanda akan masuk pada fi'il madi. Anzalna fi'il madi mabniun ala sukun li ittisali domir muttasilna. Wa laqad anzalna, kami telah turunkan ilaikum kepadamu ayatin. Ayatin ini maf'ul bih bi mahalli nasbin. Alamatun nasbini kasrah li anau jama' muannas salim. Mubayyinatin sifat ayatin. Wa masalan minal ladzina khalu min qablikum, dan kami turunkan contoh-contoh sejak dulu wa mau'idakum lil muttaqin, untuk contoh bagi orang yang takwa. Untuk diketahui dalam berumah tangga, Allah memberikan contoh rumah tangga suami istri baik, rumah tangga suami soleh, istri tidak soleh, rumah tangga suami istri tidak soleh, rumah tangga istri soleh, suami tidak baik. Semuanya ada. Ini wa masalan minal ladzina khalu min qablikum. Suami baik, istri baik, ya contohnya mana? Nabi Yusuf, Nabi Adam, dan Nabi Muhammad. Kalau suami jelek dan istri tidak jelek, ya contohnya suami istri Abu Lahab. Kemudian ada istri jelek, suami soleh, yaitu Nabi Lut. Kemudian ada juga istri soleh, suami tidak baik. Itu Fir'aun dan Siti Asia. Maka kita harus tahu mana yang dicontoh dalam Al-Quran itu. Wa mau'idatan lil muttaqin. Sebagai orang takwa pasti akan melihat, mencontoh suami jelek, suami baik, istri baik. Yaitu Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wal Hawa wa alafta baina Yusuf wa Siti Zulaikha wa kama alafta baina Muhammad wa Siti Khadijah wa terakhir wa ma alafta baina Ali wa Fatimah. Itu contoh kedua-duanya baik. Tapi contoh dua-duanya jelek yaitu Abu Lahab. Dua-duanya masuk neraka. Dua-duanya saling membantu untuk menghancurkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah tadi mufradat yang tadi saya sudah dibahas sedikit, al-ayyama man la yujawwiz, orang yang tidak punya suami, laki-laki atau perempuan. Ibadikum al-abid, jamaknya jadi ibad. Wasiun jumalin, Doni, itu orang yang banyak uang, kaya. Alimun alimun bihajatin nas, dia tahu tentang kebutuhan manusia.
Yastaqfif al-khaf al-hibdun, menjaga anil umuril la yahil, dari masalah-masalah yang tidak dihalalkan. Ayat talabal iffah, mencari kesucian. Alkitab tadi abid, yatlubu al-hur min sayyidah. Khairan aimal al-qudrah, atau disebut khairan itu potensi, qudratun alal kasab. Fatayatikum, hamba saya lah, perempuan. Fatayatikum itu mufradnya amah wa abid. Kalau amah khusus untuk perempuan, abid untuk laki-laki, hamba saya. Albigo jina tahasuna ta'apub. Ayatul mubayyinah ayatul wadiah tamsil alaina, contoh untuk kita semua. Makna ijmali ini diketahui bahwa ayat sebelum ini Allah menerangkan bahwa untuk menjaga kehormatan seorang laki-laki dan seorang perempuan dilarang bergaul bebas. Satu sama lain tidak harus menjaga kehormatan masing-masing. Bagi perempuan dilarang memperlihatkan aurat, baik aurat di tangan maupun di kaki. Sehingga keterjagaan aurat perempuan itu menunjukkan kehormatan seseorang. Karena apa? Bedanya manusia dengan binatang, kalau manusia auratnya dijaga, bukan dimurah-mareh. Kalau binatang auratnya tidak terjaga, dirinya sendiri membebaskan. Apa? Kemudian dalam ayat ini, bagi orang yang tidak bisa menahan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dijaga oleh Allah, maka diperintahkan untuk cepat menikah. Karena Rasulullah mengatakan ketergesaan adalah perbuatan setan, kecuali 3 ya. Apa itu yang 3 itu? 1, membayar utang. 2, menikahkan orang-orang yang sudah cukup umur. Dan 3, menguburkan jenazah. Maka turunlah ayat ini. Jangan nikahlah kamu. Ada di pemuda mah nikah can siap, bobogohan gak siap. Jadi ibadah dia menolak karena alasan aku belum punya apa-apa. Tapi maksiat mereka dijalani. Maka itu kesalahan yang sangat-sangat fatal. Maka dalam Islam jangan beralasan kita ini orang miskin, belum punya apa-apa, kenapa kamu harus menikah? Allah bersabda, yughnihimullah. Allah akan memberikan kekayaan kepadamu kalau kamu merasa miskin tapi takut berbuat maksiat. Bismillah aja. Jangan yang dibolehkan itu boleh tidak menikah, tapi waliyastafid. Jaga kehormatanmu, jaga auratmu, jaga pergaulanmu, jaga perjinahanmu, kan gitu. Jangan sampai. Ini sehingga 3 ayat di sini semuanya mendorong kita untuk mempercepat nikah. Kalau Anda sudah nikah, dorong orang lain. Kalau Anda punya para pembantu atau orang-orang miskin di sekeliling Anda, berilah bantuan untuk menikah. Kenapa? Ya, untuk menghindari perzinahan itu. Adapun asbabun nuzul, sebab turun ayat ini pada prinsipnya
Abdullah bin Salul atau Ubay bin Salul mempunyai hamba sahaya perempuan atau amat-amat yang banyak. Dia disewakan hamba sahaya itu dengan memberikan fasilitas kamar. Disewakan, upahnya khusus majikan. Ada yang dititipkan, karena di zaman jahiliyah itu umpamanya seseorang belum punya anak, ya titipkan aja, atau sewa istri orang lain, atau sewa pembantunya untuk punya anak. Nanti setelah itu anaknya diambil, zina juga. Ada juga Abdullah bin Salul itu menyiapkan kamar satu orang, siapa yang mau masuk silahkan asal berani bayar. Atau tadi, kalau tadi sewanya harian, ini sewanya bisa bulanan, bisa tahunan. Sesuai dengan maksud tujuan dari yang laki-laki yang itu apa? Dia nyewa hamba saya untuk punya anak, atau sewa untuk memuaskan kehidupan dan jauh ke istrinya. Karena di zaman jahiliyah, istri itu rata-rata punya lebih daripada 4. Kenapa? Karena istri zaman Rasulullah itu kebanyakan hasil warisan dari saudara-saudara dan ayah-ayahnya. Jadi kalau ayah punya istri 4, kemudian meninggal, maka dibagikan kepada anak laki-laki. Atau kalau saudara laki-laki kita meninggal, istri-istrinya untuk saudaranya. Sehingga banyak. Kenapa? Karena di Arab itu dulu hidupnya dari peperangan. Jadi pasti banyak yang mati, sehingga banyak janda. Maka turunlah ayat Quran di sini, dilarang menjual belikan hamba sahaya untuk perzinahan. Tapi jual beli untuk menikah atau untuk pembebasan masih terus diperbolehkan. Karena sampai Nabi meninggal pun hamba sahaya tidak habis. Kemudian hukum yang tersirat, lataiful tafsir ya. Kalau tadi ya pembawa materi itu bersikap menerjemahkan kata yang tersurat. Untuk diketahui setiap ayat yang tersiratnya bisa lebih daripada yang tersurat. Maka disebutlah penafsiran. Penafsiran artinya pengungkapan maksud tujuan ayat atau dilalatul ayat atau ayat yang ditunjuk secara lahir, secara tersurat atau secara tersirat. Itu harus diungkapkan itu semua. Maka ini contoh wasolihina min ibadikum wa imaikum. Dalam kata ini yang tersurat adalah nikahkan hamba sahaya dan amat yang engkau miliki, bantu dengan cara bantu biaya dan sebagainya. Tapi yang tersurat, yang tersirat, ada yang tidak ditulis tapi dikandung dalam ayat itu, wasolina min ibadikum. Ayat artinya kemuliaan berdasarkan ketakwaan. Karena disuruh wasolihin. Jadi dibandingkan tadi dalam arti al-ayyam di sini kan para pemuda-pemudi yang merdeka. Dianggap sama kalau pada dasarnya hamba sahaya saleh. Jadi harus dibantu.
Jangan dibiarkan dalam keadaan uzab. Uzab itu artinya tidak punya pasangan dalam hidupnya. Jadi wasolina min ibadikum itu lato ibu tafsir atau sirul maktum fil kalimat, yaitu kemuliaan berdasarkan ketakwaan. Iyakunu fuqara'a yubnihimullah min fadli. Terjemahnya ini adalah jika kamu merasa miskin, ingin bernikah, teguhkan hatimu. Yubnihumullah min fadli. Allah akan memberi kekayaan dengan kekuasaan Allah. Jadi itu tekstualnya, tapi kontekstualnya Allah menjamin orang menikah pasti kaya. Karena kekayaan milik Allah. Maka pernikah karena untuk diketahui. Kalau membujang dia berusaha, ya usaha untuk mendapatkan rezeki seorang. Tapi kalau rumah tangga berusaha untuk mendapatkan rezeki istri dan dirinya sendiri atau suami. Yang ketiga, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan. Bagi orang yang tidak mampu punya kekuatan, la yajiduna nikahan. Itu tidak boleh jadi alasan Anda tidak menikah. Jaga kesucian bagi yang tidak berani menikah. Berani enggak? Nikah make upaya tos kaing damal. Tapi bobogohana kabogona loba. Itu bohong. Waliasa bibir, jaga dirimu, jaga farjimu, jaga organ tubuhmu. Kalau Anda berkeyakinan belum masanya untuk menikah. Itu lam di sini lam amar berarti rukun kewajiban. Wa atuhu min malillah. Kekayaan adalah titipan Allah. Wa atuhum artinya Allah telah memberi kamu mereka para tuan min malillah. Jadi kekayaan yang dimiliki seseorang pada prinsipnya itu milik Allah. Kaya adalah milik Allah. Anda diberi hanya sebatas diberi amanah. Maka dengan ini, kalau kita meyakini harta yang kita miliki itu datang dari Allah, kita jangan pelit untuk membantu orang agar orang melaksanakan syariat Islam. Karena untuk diketahui ya, menikah itu ibadah. Misakon golido, artinya ikatan suci yang disaksikan oleh Allah. Dalam ibadah diwajibkan untuk cepat melaksanakannya dan diwajibkan jangan putus di tengah jalan. Maka ketika mau nikah, kita harus yakin mungkin dia berusaha untuk menikah sama posisinya berusaha untuk jihad. Karena sama-sama menegakkan syariat Islam. Maka bantulah yang kita miliki. Yaitu dengan uang atau sponsor atau apapun. Yang penting dia menikah. In aradna tahassuna. Bagi para amat yang bermaksud, yang bertujuan atau berkeinginan tahassuna menjadi orang suci, maka jangan dikotori dengan dibentuk menjadi penzina. Harus melihat dan mendengar keinginan para amat, para hamba saya. Jadi kenapa dia tahu ingin suci atau tidak, maka harus diingat. Hamba sahaya yang tidak mau dijadikan para pelacur, para tuan itu haram hukumnya. Kenapa? Walaupun hamba saya itu kekayaan, tapi kekayaan di sini ada. Memang di Islam
hamba saya boleh digauli oleh tuannya. Hitungannya di luar hitungan jumlah istri. Istri boleh 4, hamba saya boleh berapapun kalau kau punya. Digauli semuanya boleh. Halal. Tapi ada syarat. Kalau hamba saya sudah digauli, itu dari sejak digauli, dari sejak dibuka auratnya, sejak itu hamba saya menjadi umul walad. Artinya orang yang tidak boleh diperjualbelikan lagi. Nunggu majikannya yang menggauli mati. Kalau mati ya sudah langsung seketika dia bebas. Jadi hamba saya pada masa itu mereka sangat ingin digauli oleh majikannya. Kenapa? Karena tidak mau diperjualbelikan. Kenapa disebut umul walad? Digauli majikan. Neng Ani recording progress katanya. Kitab tagu aradal hayati dunya. Nah, tadi Abdullah bin Salul punya koleksi hamba saya yang banyak untuk dijadikan modal mencari uang sebanyak-banyaknya. Maka itu Allah melarang untuk menjadikan hamba saya menjadi sumber penghasilan. Karena itu adalah kemaksiatan. Fa innallaha min ba'di ikrahina ghafurur rahim. Tekstualnya innallaha min ba'di ikrahina, kepada perempuan yang dipaksa, ghafurur rahim, akan memaafkan dan tetap akan menyayangi. Tapi tidak kepada tuannya yang memaksanya itu. Dengan syarat si hamba saya sendiri dia tidak mau. Nih tadi disebut lataiful syari atau disebut sirul maktum atau hukum yang tersirat. Kalau sekarang ahkamus syariah atau disebut hukum fikih, ya. Bahwa pertama, wankihul ayyama minkum, apakah diperintah, siapa yang diperintahnya itu? Orang tua atau para tuan? Maka jelas di sana kepada umat muslim seluruhnya. Baik itu orang tua, baik itu tuan-tuannya, yaitu baik itu umat Islam. Jika menemukan ada orang yang tidak mampu menikah, padahal usianya sudah cukup untuk menikah, wajib menikahkannya. Terus ini apakah hukum menikah itu wajib atau sunat atau makruh atau haram? Pada prinsipnya tergantung keadaan. Tapi pada dasarnya hukum asalnya menurut Imam Dohiriyah itu wajib. Karena wankihu itu ada fil amal. Fil amal itu ada perintah. Ketiga, mubah. Boleh-boleh saja, boleh tidak. Kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena di zaman Nabi pun banyak orang-orang supah yang tidak menikah. Kalau wajib mereka dosa. Kalau dosa pasti oleh Rasulullah dipaksa untuk menikah. Tapi mereka tidak. Karena dibiarkan orang menikah atau tidak, maka kata Imam Syafi'i menikah itu hukumnya mubah. Suka-suka mau atau tidak. Menurut Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah disebut sunnah. Karena itu perbuatan Rasulullah yang menganjurkan Rasulullah untuk menikah. Paman rogiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa tidak menyenangi perbuatanku, maka itu bukan umatku. Apa perbuatan Rasul?
Pertama menikah, dua menyenangi apa? Wangi-wangian. Itu hukum nikah. Tapi hukum nikah bisa haram. Kalau pertama laki-laki ingin menikah tujuannya untuk untuk menyengsarakan perempuan, itu bisa haram. Tapi bisa wajib kalau tujuannya ingin mensucikan diri dari sifat atau dari perbuatan zina umpamanya. Maka bisa haram, bisa wajib, bisa mubah. Kalau mubah ya artinya tidak menikah pun tidak akan terjerumus pada perzinahan. Itu baru mubah. Tapi kalau dia tidak nikah, tapi tetap pacaran atau perzinahan atau pergaulan bebas, maka hukumnya haram tidak menikah. Apakah wali yang kedua ya, hukum yang kedua. Apakah wali mujbir? Apakah wali mujbir bisa memaksa gadis? Wali mujbir itu adalah wali bapak dan kakek. Ya. Bisa memaksa anaknya. Apakah bisa memaksa gadis? Gimana kalau gadis umurnya 40 tahun? Maka pendapat Imam Syafi'i, walaupun dia gadis sudah dewasa, tetap si perempuan boleh dipaksa ditikahkan oleh wali mujbir, yaitu ayah dan kakek. Kalau kakak dan adik tidak boleh. Tapi kalau Imam Malik atau jumhur ulama, tetap kalau sudah dewasa harus ada ridho dari perempuan itu. Kecuali kalau gadis kecil. Hukum yang ketiga adalah wanita tidak boleh menikahkan dirinya. Tapi kecuali janda. Menurut Imam Malik, Imam Ahmad. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, wanita yang sudah dewasa, apalagi janda, bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa ada wali orang tuanya. Tapi secara jumhur, wanita tetap harus dinikahkan oleh walinya. Syiah boleh menikah dengan hambanya dan boleh menjadi wali nikahnya. Bukan Syiah, Sayyid ini. Sayyid atau tuan. Tidak ada adeknya di sini. Tuan boleh menikah dengan hambanya dan boleh menjadi wali nikahnya. Kalau disebut nikah dengan hamba saya, berarti dibayar mahar. Tapi tidak gugur hak menjualnya. Tapi kalau digauli, karena dianggap sebagai hamba sahayanya. Jadi kalau dinikah dengan cara membayar mahar, maka perempuan itu tetap dalam keadaan perhambaan. Tapi kalau dinikah atau digauli tanpa nikah, itu berarti dengan sendirinya status hamba sahayanya itu adalah dihilangkan dan menjadi ummul walad. Dan boleh menjadi wali nikah. Nikah mut'ah binasa oleh ayat ini. Wal yasta'bitil ladina la yajiduna nikaha, itu menasah hukum nikah yang dibolehkan Rasulullah ketika perang Tabuk. Tapi orang Syiah mengatakan tetap hukum nikah berlaku sampai kiamat. Karena biasanya nikah mut'ah menjadi dakwah atau menjadi program orang-orang Syiah mengajak
pemuda-pemuda ini. Yang keenam, hukum yang keenam adalah kemiskinan boleh dijadikan alasan cerai atau tidak menikah. Ini menurut fikih, menurut undang-undang tidak boleh. Tapi kemiskinan itu yang dibolehkan menjadi alasan perceraian di pengadilan itu adalah orang yang tidak memberi nafkah. Minimal 3 bulan berturut-turut. Maka dibolehkan menjadi alasan si istri menggugat cerai suaminya. Tapi kalau karena miskin, hakim tidak akan membolehkan perkawinan itu. Ya, alasan cerai itu tidak menikah, itu dibolehkan, tapi syarat ya. Syarat bisa menjaga diri sendiri. Ini 6. Berikutnya 7. Hamba saya boleh minta pembebasan dari majikannya, al-katibah. Karena untuk kita ketahui ya, harga hamba saya itu tuh mahal. Kalau dari peperangan kita mendapatkan hamba sahaya itu sama kita mendapatkan kekayaan, karena bisa nanti ditawarkan kepada kabilahnya untuk pembebasan. Seperti kisah Juwairiyah. Ya, Juwairiyah adalah anak dari tokoh Bani Mustalik di Daumatul Jamdal. Ketika Islam menyerang Bani Mustalik kalah. Sehingga banyak tawanannya dibawa ke Madinah. Kemudian Juwairiyah mengatakan kepada majikannya, saya ini anak tokoh Bani Mustalik. Saya ingin membebaskannya. Maka kata tuannya itu, Sa'ad kalau tidak salah. Boleh kau bebaskan dirimu sendiri. Tapi dengan cara 5 wasak. Artinya 5 genggam emas. Mahal. Ketahuan dia punya hamba saya anak tokoh Bani Mustalik. Akhirnya kepada Rasulullah datang. Dia berkata, wahai Nabi Allah, padahal dia belum Islam. Aku tahu engkau benar, terbaik. Engkau ditaati oleh umatmu. Tolonglah aku ini orang sebagai anak dari tokoh Bani Mustalik. Disebutkan gitu. Kata Rasulullah, boleh kamu minta pertolonganku. Tapi ada 2 pilihan. Anda boleh memilih salah satunya. Engkau akan kubebaskan. Dan kau boleh pulang ke rumahmu. Ke kaummu. Yang kedua, kau kubebaskan. Dan kau menjadi istriku. Maka Juwairiyah berkata, aku memilih menjadi istrimu, tapi bebas. Ketika itu datang bapaknya akan membebaskan. Kata Rasulullah, boleh, ambillah Juwairiyah. Kalau mau. Kalau tidak mau berarti tetap denganku. Ternyata Juwairiyah tetap beserta Rasulullah. Dan itu menjadi penyebab kabilah Bani Mustalik masuk Islam semuanya. Alhamdulillah. Jadi cara pembebasan Islam itu begitu. Jadi seluruh tawanan Bani Mustalik semuanya masuk Islam, dan setelah masuk Islam semuanya dibebaskan. Jadi hamba saya pada masa Rasulullah dibolehkan, bahkan diharuskan untuk mencari kebebasan, baik bebas penebusan atau dengan cara bebas memberikan hak untuk bekerja kepada orang lain. Penjina yang dipaksa tidak dihukum. Apa? Ada pertanyaan boleh, motong pun. Yang ke-8, pezina yang dipaksa zina tidak dihukum rajam. Bahkan Allah tidak dirajam atau dijilid
atau dan ditakrib diasingkan. Itu oleh Allah dibebaskan dari hukuman itu. Karena yang namanya hamba saya tidak punya hak mempertahankan hak-haknya. Macam-macam zina di zaman jahiliyah tadi sudah dijelaskan. Ada yang disewakan, sistem germok sekali di Indonesia mah. Dengan cara menyewakan dengan memberikan hak amal. Itu perzinahan. Seperti tata cara menikahkan anak dengan cara menjinakkan. Yaitu pertama, dia mengumumkan aku punya anak perempuan. Siapa yang mau, tapi harus bertanggung jawab. Lalu itu berbondong-bondong laki-laki datang. Dipersilakan mencicipi anaknya. Nah, setelah anaknya hamil, selesai pencicipan. Setelah melahirkan, dan lewat 2 tahun, baru orang-orang yang mencicipi dipanggil oleh orang tuanya. Setelah itu, si anaknya disuruh duduk di tengah dan suruh merayap ke orang-orang yang pernah mencicipi ibunya. Jika si anak itu memegang si B atau si A, maka dia sebagai ayahnya. Itu cara menikahkan anak di zaman jahiliyah dengan cara disuruh jinahu. Kemudian yang kedua cara dia itu Tuhan mempunyai beberapa amat dan diberi tempat untuk melayani laki-laki. Derma artinya itu harian. Jadi ada jinah harian, ada jinah mingguan, ada tahunan. Seperti yang terjadi di Indonesia juga begitu. Di puncak. Biasanya yang datang itu orang-orang Arab. Mereka membeli perempuan-perempuan Indonesia untuk dinikmati 1 bulan atau 2 bulan. Sehingga orang-orang tidak disebut nikah mut'ah, tapi disebut nikah biasa, ditikahkan oleh para calonnya itu. Tidak punya surat nikah. Itulah seperti penzinahan zaman jahiliyah dulu. Hikmatut tasri, hukum syar'i. Allah menurunkan syariat yang sempurna segala permasalahan, terutama masalah rumah tangga. Untuk diketahui ya, hukum nikah itu di makhluk Allah cuma ada di manusia. Jin saya tidak tahu, tapi di binatang tidak ada. Yang ada adalah kawin. Kalau kawin itu bukan nikah. Kalau kawin tanpa ijab qabul, tapi tanpa tanggung jawab. Agar manusia terjaga di kehormatan dan kesuciannya, maka Allah mensyariatkan pernikahan. Ketiga, perkawinan syarat terbaik untuk menertibkan turunan dan nasab. Keempat, perkawinan atau pernikahan sebagai pembeda antara manusia dan hewan binatang. Itu sampai dulu. Kalau ada kemungkinan ada pertanyaan, boleh Ustaz Yadi bisa dikoordinasi. Ya, silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, tafadhol. Sebutkan namanya. Nanti sama sekretaris nanti dicatat ya. Sebutkan namanya dan pertanyaannya. Silakan, tafadhol. Assalamualaikum. Masih ada orang? Ini padahal para pemuda. Sangat butuh pertanyaan ini. Coba jawab salam saya yang masih on. Assalamualaikum. Coba buka videonya gerak semuanya. Jangan-jangan HP-nya doang yang nyala, antumnya tidur ya. Assalamualaikum. Coba buka, jawab saya pertanyaan saya.
Salam Ustaz. Nah, alhamdulillah luar biasa. Satu yang jawab, Cina, yang lain pada kemana? Tidur. Aduh, masya Allah. Coba yang lain mana? Assalamualaikum. Ya, absen ya. Abdul Khalib, assalamualaikum. Nggak ada. Sedang Anissa ke pasar. Muslimah, assalamualaikum. Nggak ada. Agisna Cahya. Afwan Ustaz, Anissa Muslimah hadir. Kemana aja? Ustaz Aduh. tadinya nggak bisa ini ngomong di sini. Oh gitu. Jangan-jangan. Afwan Ustaz. Jangan-jangan saya salah setting ya. Oh iya benar, saya salah setting. Apaan? Ustaz. Oke. Bentar ya. Tapi Anda bukan host ya. Coba Anissa hadir. Nah, Hadir Ustaz. Ain si Alia Muna hadir. Hadir Ustaz. Ini hadir. Setia. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Ikhwan Latif Garin hadir. Monika Silpa Sela Agis Fati hadir. Oke, Yulia hadir Yulia. Halo. Hadir. Oke, silakan yang mau bertanya. Ya kalau antum mendengarkan pasti insya Allah paham. Tafadhol silakan yang mau bertanya. Tidak ada yang bertanya, berarti tidak ada Kalau yang mendengarkan. coba apa namanya kasih satu pertanyaan Pak biar teman-teman yang nanya, biar teman-teman jawab. Kira-kira ada nggak yang memperhatikan Pak? Silakan. Kemana nanyanya? Ana aja yang nanya ya. Oke. Teman-teman tadi mungkin udah menyimak tentang kisah Rasulullah ya. Rasulullah membebaskan budak gitu kan. Nah, siapakah nama budak itu dan nama kabilahnya apa dan ceritanya seperti apa? Coba siapa yang bisa jawab? Nggak ada di presentasi, belum ada. Ini nggak ditertulis. Oh, dapat nilai nih. Ayo. Rasul tadi ceritanya membebaskan budak. Siapa nama budak itu dan nama kabilahnya apa? Ayo teman-teman, ini 17 orang, ayo. Ada yang bisa jawab? Rasulullah membebaskan budak perempuan, kemudian dijadikan istri oleh Rasulullah. Nah, sudah saya kasih clue tuh ya. Namanya siapa? Dan kabilahnya apa? Ada yang bisa jawab? Oke. Insya Allah. Baik, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Insya Allah setelah ini dan seterusnya antum semua insya Allah memperhatikan materinya ya. Coba mungkin satu pertanyaan mungkin dari Pak Haji Didi, enggak ada satu pertanyaan ya.
Nggak kedengeran Pak, maaf. Oh, Bapak Haji Didi mute ya. Tolong dinyalain punya Pak hostnya. Hostnya tolong nyalain Pak Haji Didi ya. Suaranya dinyalakan suaranya. Hostnya siapa sekarang? Host Ana ya. Bahas. Oke, sebentar ya. Itu tadi sempat mati. Oke, mana Pak Haji Didi? Sebentar. Host, yes. Oke, sebentar. Host, yes. Kemana dibuka Pak? Suaranya sudah dijadikan host. Ya, sekarang bisa sekarang. Ya, silakan Pak. Atau ini ada angkat tangan, coba Monica jawab silakan. Ini siapa yang jawab? Monica, Silva, Sela, Agus atau Fatia? Ini yang mana yang jawab? Halo, Monica ini ngangkat tangan itu maksudnya mau jawab apa gimana? Mau tanya mungkin. Monica? Mau jawab silakan. Mau apa? Oh, Afwan, sok silakan. Sudah dinyalakan ininya, bisa bicara. Atau siapa yang mau jawab silakan. Bisa. Ustaz. Iya, Afwan tadi salahnya. Maria Siapa? Maria Al-Qibti dari Sukabumi Ustaz. Maria Al-Qibtiyah. Gimana, apa benar nggak Pak? Apa? Maria Al-Qibtiyah channel tadi. Bukan. Nuwairia. Afwan tadi ternyata kesalahan Ana. Jadi low chatnya belum dibuka. Jadi sepertinya antum mau jawab, cuman tadi karena nggak bisa dibuka, akhirnya nggak bisa jawab ya. Afwan ya. Coba ada jawaban lagi silakan. Ya. Afwan. Ana jadi tujuan nih sama antum nih, masya Allah. Afwan silakan. Ya. Kalau Maria Qibtiyah adalah hamba sahaya yang dihadiahkan untuk Rasul dari Mesir. Jadi Ratu Mesir. Nah, ya. Ada lagi, satu lagi silakan yang mau jawab silakan. Ayo, siapa? Nah, depannya J. Z deh. Z ya. Zaid bin Haritsa Ustaz. Mungkin. Masa Zaid dinikahi sih? Nggak mungkin lah. Perempuan Ustaz. Iya. Zaid bin Haritsa laki-laki. Perempuan. Jauziyah Ustaz, bener gak? Bukan, nggak ada Zaujiyah namanya, istrinya nggak ada. Z, ya ZU atau lah ya. ZU. JU apa ZU? Oh, J maaf, JU, bukan Z ya. Jubaidah. Jadi setarucingan. Oke, kalau dikasih tahu aja lah langsung Pak ya. Nggak, mau ini ngerti nggak penjelasan saya ini? Ngerti nggak ya? Ya oke, namanya. Menurut saya ini kan masalah keluarga itu sangat dibutuhkan, apalagi Anda sebagai gadis-gadis yang sudah waktunya untuk itu. Kenapa tidak memperhatikan? Oh iya, nanti ini ini kan nanti akan jadi ibu-ibu rumah tangga, harus paham ya masalah pernikahan ini ya. Insya Allah Ustaz. Amin.
Diperhatikan ya, diperhatikan insya Allah ya. Mulai sekarang dan seterusnya antum akan memperhatikan dan akan bertanya ya, insya Allah ya. Memperhatikan dan bertanya ya, bukan akan. Bertanya dan memperhatikan. Oke, namanya Juwairiyah ya. Kabilahnya apa kabilahnya namanya? Kabilah Mustaleh. Oke. Lanjut Pak, silakan dari materi selanjutnya mungkin diselesaikan dulu aja Pak. Sudah habis belum Pak materinya? Udah satu ayat lagi inilah. Ini sangat penting. Wala yahillu lakan nisa'u mim ba'du wala antabaddala bihinna min ajwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuka wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Ya, tolong perhatikan semuanya ya. Nanti catat kalau ada ayat ini turun setelah Rasulullah diboikot oleh istrinya selama 20 hari. Jadi istri-istrinya memboikot Rasulullah. Pertama, karena rumah Siti Aisyah dipakai orang lain. Dimasuki istri lain oleh Rasulullah, dibawa ke sana. Kedua, istri-istri Rasulullah meminta nafkah lebih dari yang sudah diberikan. Sehingga turunlah ayat yang memerintahkan bahwa Rasulullah suruh memilih istri-istrinya, apakah ingin apa yang diminta atau tetap jadi istri Rasul. Maka turunlah ayat ini bahwa Rasulullah setelah diberi pilihan untuk cari perempuan lain, tapi diberikan hak istrinya itu adalah nafkah yang besar, emas dan segalanya, karena Rasulullah itu kaya, tapi harus dicerai. Akhirnya istrinya tidak mau dicerai. Turun ayat ini bahwa pertama, Rasul dilarang untuk menikah lagi dengan istri lain. Yang kedua, Rasul dilarang untuk menceraikan istri-istrinya. La yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min ajwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuka wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Tidak dihalalkan bagimu ya Rasul, ya Nabi Allah, perempuan lain untuk mengganti perempuan-perempuan ini atau menambah, dan tidak boleh mengganti yang sudah ada, artinya tidak boleh menceraikan istri-istri yang ada walaupun perempuan yang baru itu lebih cantik, lebih pintar, lebih segalanya. Husnuhunna illa ma malakat yaminuka wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Kecuali menikahi perempuan-perempuan hamba sahaya. Dan Allah akan memperhatikan itu semua. Jadi di masyarakat, khususnya di orang Barat, Rasulullah menjadi olok-olokan mereka karena banyak istrinya. Rasulullah bukan dibolehkan punya istri lebih dari 4. Bukan istimewanya itu. Tapi istimewa Rasulullah itu, 1, tidak boleh menceraikan istri. Kedua, tidak boleh menambah setelah ayat Masna wa Sulasa wa Ruba itu turun. Jadi kalau sahabat suruh memilih perempuan yang ada, itu tidak boleh lebih dari 4 orang. Kalau Rasulullah
menyuruh tetap istri yang ada itu tidak boleh diceraikan. Tapi boleh menikah dengan hamba sahaya dengan tujuannya untuk berdakwah. Karena setelah ayat itu turun, Rasulullah tidak menikah lagi kecuali tadi pembebasan hamba sahaya dalam arti untuk berdakwah, untuk seperti tadi Juwairiyah, maksudnya untuk memikat Bani Mustalik masuk Islam. Sophia untuk memikat Yahudi Khaybar masuk Islam karena Sophia juga anak tokoh Yahudi Quraidah, Bani Quraidah. Jadi Rasulullah pada prinsipnya punya istri 9, hamba sahayanya itu 2, karena tadi Maria Kibti itu bukan hamba sahaya, sudah menjadi bebas ketika itu. Langsung setelah dia punya anak laki-laki yang namanya Ibrahim, oleh Rasulullah dibebaskan. Kemudian ayat yang berikutnya ini panjang ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi ila ayu dan lakum ila ta'amin wa nadirina inahu walakin idza du'itum fadhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis inna dzalikum kana yu'addir nabi fayastahyi minkum wallahu la yastahi minal haq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna wa ma kana lakum an tu'addu Rasulullah wala an tanakihu ajwajahu mimba di abadan. Inna dzalikum kana indallahi azima. Ayat ini turun sebabnya ya asbabun nuzul. Karena di pinggir rumah Rasulullah ada tempat untuk berdiamnya orang-orang yang tidak punya rumah. Tapi hanya untuk mengabdi kepada Rasulullah dan mengabdi untuk belajar dari Rasulullah. Namanya kelompok itu kelompok sub'ah atau supah atau supi. Dia tidak punya keluarga, tidak punya rumah, dan tidak berusaha. Hanya menunggu pemberian-pemberian dari Rasulullah. Ketika itu, kalau mereka lapar, suka melihat-lihat dapur Rasulullah, apakah sedang masak atau tidak. Kalau sedang masak ditunggu sampai Rasulullah mengajak mereka makan. Setelah itu, karena sudah makan kenyang, banyak orang yang dulu ngobrol-ngobrol setelah makan itu. Sehingga mengganggu Rasulullah dan keluarganya. Maka kata Rasulullah, kalau sudah diberi makan dan sudah makan, pergilah pulang, jangan mengganggu kerahasiaan atau urusan rumah tangga Rasul. Maka turunlah ayat Quran ini. Karena Rasulullah merasa malu kalau menyuruh tiap setelah makan musir. Tapi Allah mengusirnya. Di sini juga ada keistimewaan. Kalau diundang boleh masuk. Kalau sudah makan boleh pulang. Kemudian yang berikutnya tanakihu, artinya jangan menikahi wala ayyatanak wala antankihu, jangan menikahi janda-janda Rasul setelah Rasul meninggal. Maka setelah Rasul meninggal, semua istrinya menjadikan orang yang dilindungi negara, digaji oleh para khalifah. Nah, di sini banyak ibrah atau dalil-dalil yang perlu kita
kita cermati. La yahilu mana la ibahah. Ini wujuhal i'rab wal mufradat. La harfun nafi, yahilu tidak dihalalkan, la ibahah. La isim nafi, yahilu isim nafi mansubun. La yahilu seperti la haula wala quwata. La harfun nafi, haula isim, la harus nasab kalau mufrad dan nakirah. Ma malakat yaminuka. Ma mausul. Malakat fi'lul madi, ya. Mabniun ala sukun litisali tak muhataban tak tanis. Mabniun ala sukun. Yaminuka fa'ilun malaka. Artinya al-jiwari al-amat. Jiwar itu hamba sahaya, jiwar. Al-aiman bitarik. Wal-aiman bitarik. Al-aiman artinya yamin atau hamba sahaya. Kalau laki-laki perempuan al-amah. Al-jiwariyah. Jiwariyah kan kalau hamba saya perempuan. Al-aiman hamba laki-laki. Jadi kalau perempuan jiwariyah, al-aimaniyah. Iyu dan nalakum. In harpun naswin wasartin. Yuk dan na. Fi'il mudhari af'alu khamsa mahjubun bihadin nun. Ini mah nun taukid. In artinya lakum mudhof dan mudhof ilaih. Lam lil milki kum domir. Artinya jika dia ingin kalian izin untuk menyantap makan. Yuk dan akum lil ghad. Nadirina inahu. Nadirina inahu artinya menunggu masaknya atau matangnya masakan. Nadirina isim fa'il. Fi'il tapi diisimkan namanya isim fa'il. Atau bisa juga jadi dorob zaman. Sambil menunggu. Musta'nisina makasa ayajlisuna yatahaddatsuna. Fayastahyi. Fa lil istinaf. Yastahyi fi'lul mudhari. Asalnya fayastahyi jawab tadi. Jawab in. Jadi majun il mudhari majun. Minkum jar wa majrur. Yastahi min ikhrajikum. Malu untuk mengusir kamu. Hijab ay satir aninador. Adhar ay aslama ay al-bayan. Lebih jelas al-bayan. Kemudian mana jumali. Tadi kisah Rasulullah sudah, ini dan jumalinya dalil bahwa Rasulullah dilarang menikah lagi setelah ada pembatasan istri kepada kaum muslimin kecuali para hamba sahaya. Yang kedua, Rasul dilarang menceraikan istrinya karena jandanya tidak boleh dinikahi orang lain. Asbabun nuzulnya gini, ketika istri Rasulullah Salamah ya, masak, maka setelah masak diberikan ke Rasulullah, padahal masakannya sedikit. Maka oleh Rasulullah diterima masakan istrinya itu.
Kemudian Rasulullah mengajak tadi orang supah itu mengajak untuk makan. Maka berbondong-bondonglah datang, padahal makanan sedikit. Maka oleh Rasulullah disuruh 7 orang. Makanannya itu sedikit, tapi 7 orang itu kenyang. Dan setelah kenyang, makanan itu tetap tidak berubah. Sampai semua sahabat yang tadi disumpah, mereka dan orang-orang yang diundang oleh Rasul, kenyang semuanya. Tapi makanan tetap. Masalahnya setelah mereka kenyang, langsung ngobrol-ngobrol di rumah Rasul. Sehingga Rasul merasa terganggu. Turunan ayat ini sebagai jawaban keinginan Rasul untuk mengusir mereka. Ini memperlihatkan mukjizat Rasul, makanan sedikit bisa dimakan oleh banyak orang. Itu kisahnya itu beberapa kali Rasul membuat makanan sedikit bisa mengenyangkan para sahabatnya. Ya, ketika ini zaman Ummu Salamah, ketika pada penggalian Honda, ketika perang di Tabuk juga begitu. Tadhulu buyutan Nabi. Dinisbatkan buyutan Nabi, rumah Nabi. Berarti kalau sesuatu benda dinisbatkan kepada Allah atau kepada Nabi, berarti benda itu menjadi terhormat. Seperti Ka'bah disebut Baitullah. Maka buyutan Nabi adalah rumah Nabi yang terhormat. Sampai sekarang ada rumah Nabi itu di dalam Masjid Nabawi, yaitu di pinggir Raudhah. Ayu dan alakum. Untuk diketahui ya, ini hukum Latoifut Tafsir, bahwa kita kalau diundang resepsi wajib sesama muslim hadir, tapi haram kalau tidak diundang datang. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan pencuri yang nyata adalah orang tidak diundang datang kepada undangan. Apalagi di kita mah boro-boro terundang ikut dengan orang yang diundang, maka itu ada disebut nyata-nyata pencuri. Itu makanannya haram yang dimakan itu. Kalau kita tidak diundang, kemudian datang dan ikut makan, maka itu makanannya sama dengan makanan yang dihasilkan dari hasil curian. Tidak boleh. Di sini Rasulullah mengatakan boleh makan minum yang orang yang diundang saja. Di sini memang ayatnya di rumah Nabi, tapi hukum secara umum bahwa dimanapun, karena kalau makanan mengundang, orang yang mengundang sudah mempertimbangkan ini makanan untuk sekian orang. Jadi tidak dihitung orang yang tidak diundang. Maka akan menjadikan apa? Menjadikan malunya undangan itu. Du'itum padhuluhu faida ta'imtum pantasiru. Ini kesopanan kita. Kalau kita diundang, maka kita harus wajib sesama muslim ada idza du'itum fa'ajaba idza du'itum. Kalau diundang harus datang. Tapi janganlah santai-santai di tempat undangan itu. Kalau sudah makan, harus cepat keluar. Wala musta'nisina li hadis. Janganlah itu bersenda gurau di tempat undangan kalau memang sudah memakan. Jadi diketahui makanan yang disediakan itu
hanya untuk dimanfaatkan, bukan untuk dimiliki. Kalau dimiliki artinya boleh dibawa, itu tidak boleh. Wallahu la yastahi minal haq. Karena Rasulullah malu, maka Allah tidak ada malu kepada makhluk yang berbuat salah. Jadi kata Allah kepada Rasulullah, jangan malu-malu, usir orang yang sudah makan terus ngomong mengganggu Anda. Zalikum athhar liqulubikum. Itu pada prinsipnya jangan memandang perempuan lain itu terhormat. Zalikum athhar liqulubikum wa qulubihim. Jangan memandang perempuan lain. Dan itu adalah menjadi keterhormatan kita. Inna dzalikum kana indallahi azima. Allah mengetahui orang yang menyakiti Rasul. Siapa yang ngobrol-ngobrol di jalan. Ini ceritanya itu di rumah Rasul. Tapi hukumnya itu untuk kita semua. Bahwa boleh kita mengundang siapapun kalau menyiapkan untuk makan. Tapi kalau tidak diundang jangan hadir. Karena itu apa yang dimakannya menjadi haram. Ini hukum syariah. Halal makan di resepi jika diundang. Jika tidak undang haram. Duduk-duduk setelah makan diundang termasuk makruh, tidak sopan. Hukum berhijab termasuk seluruh mukminat. Tidak dikhususkan pada Rasul. Kan tadi kalau bertanya kepada istri Rasul, tanyalah melalui hijab, itu bukan ke istri Rasul saja, kepada seluruhnya. Kemudian makanan yang disuguhkan bukan untuk dimiliki, tapi hanya untuk dimakan. Jadi kena asal halal dipesakan, itu hukumnya haram. Janda istri Rasul tidak boleh dinikahi orang lain. Istri Rasul adalah contoh bagi kita semua. Masuk ke rumah orang lain harus atas seizin pemilik rumah. Haramnya bergaul dengan perempuan bukan muhrim. Sebagai mukmin muslim berpegang teguh dengan Al-Quran. Nah, itulah penjelasan dari saya. Silakan mau bertanya kalau masih ada waktu lagi. Itu tergantung Ustaz Jadi. Mau bertanya atau tidak, silakan. Baik, silakan dan bertanya. Mungkin satu pertanyaan ya, silakan kalau ada. Kapan Ustaz izin bertanya Ustaz? Silakan, Fadol. Kan tadi kalau wajib datang kalau diundang. Nah, gimana kalau misalnya Suara diundang sama mantan gitu, sama mantan pacar karena dianya nikah gitu. Nah, itu kalau misalkan menolak undangannya berarti dosa, Ustaz? Tidak dosa karena 5 kewajiban ya sesama muslim kalau diundang harus hadir. Kok sudah berpisah masih ngeyel gitu, aneh. Tidak boleh memutuskan silaturahim karena sesuatu dosa. Pada dasarnya di Islam tidak ada pacaran. Pacaran adalah pelatihan untuk berzina. Yang ada dalam Islam itu adalah hitbah. Ada lagi? Atau dianggap selesai? Baik, silakan. Satu lagi kalau ada. Apa nih, Ustaz? Jadi kesimpulannya, silakan. Nama. Perkenalkan, nama saya Sela Ristiana. Ustaz, gimana semisalnya kita tuh menolak cara baik-baik, semisal ada laki-laki yang baik gitu, tapi ngajaknya ta'arupan semisal, tapi gayanya itu bukan kayak ta'arupan, kayak mengajak kayak ke maksiat. Nah, seorang tersebut itu emang
pesantrenan semisalnya teh Ustad. Nah, kalau kitanya menolak itu boleh nggak sih Ustad kalau laki baik kita tolak? Gitu mungkin Ustad. Menolak maksiat wajib hukumnya. Walaupun pesantrenan. Perzinahan tidak berdasarkan pesantren. Malah setan lebih banyak di pesantren. Kalau di karaokean tidak ada setan pun tidak jadi masalah. Jadi untuk apa kita punya suami yang mengabaikan dosa? Itu kan pasti dosa kecil sudah diabaikan, apalagi dosa-dosa besarnya. Maka jangan takut, menjaga syariat harus lebih utama dari segalanya. Karena masalah jodoh adalah milik Allah. Allah yang akan memberikan. Untuk apa jodoh ujung-ujungnya menyakitkan kita? Kalau itu mah wajib menolaknya. Kalau benar Syukron Ustad. Baik gitu ya. Kalau benar memang si laki-laki itu ingin ta'arufan, yang berarti ta'arufnya bukan ke anti, ya langsung ke orang tua anti gitu. Nah, itu berarti serius ya. Kalau misalnya ta'aruf cuman WA atau misalnya deketin anti, itu perlu dicurigai. Ya. Gitu. Jadi Usti mau ta'aruf, datang aja ke rumah anak gitu ya, gitu, ngomong sama bapak anak gitu ya. Jadi harus Kalau ingat dia ya, harus ingat. Anak adalah milik orang tua. Kalau masih dimiliki orang tua, Anda tidak punya kewenangan apa-apa. Makananmu dari orang tua, pakaianmu dari orang tua, kuliahmu dari orang tua. Mana hak kebebasan Anda? Tidak ada. Jadi dalam Islam itu Anda silakan bebas kalau segalanya dari Anda. Bahkan bebas murni kalau kesetiaannya sudah dibeli dengan mas kawin. Jadi kalau ada orang yang ingin ta'arufan, mari datang ke rumah. Aku masih punya orang tua itu. Jangan ingin bebas, tapi itu ya. masih dari orang tua. Aneh. Jadi siapa namanya tadi? Yang nanya siapa tadi? Sela Ustad. Nah gitu, nanti kalau ada yang kayak gitu ya, Ikhwan, Akhwat atau Santi lah siapa gitu, langsung aja gitu kan. Datang aja ke rumah Aki gitu. Dicek Siap, nih, kalau Ustaz. serius pasti. Nah, langsung bawa intinya gitu. Syukron Ustad penjelasannya. Ya, Afwan. Baik, Wafila udah waktu jam 5 lebih ya, sepertinya mungkin kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan ya dalam waktu yang sama. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Nanti insya Allah Ani pun akan upload di YouTube ya, bagi teman-teman yang bisa yang tidak bisa hadir karena halangan, insya Allah bisa dilihat di YouTube. Bagi teman-teman yang ingin juga mereview lagi apa yang kita bahas hari ini, bisa juga lihat di YouTube ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan. Baik, saya serahkan ke MC, silakan ditutup saja. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Yadi dan juga Ustadz Didi yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada sore hari kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan menambah bekal ilmu kita sebelum kita memasuki dunia rumah tangga, insya Allah. Amin. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, mari kita tutup saja perkuliahan pada sore hari ini dengan istighfar dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.